Pangeran itu bukan yang dibilang pangeran itu bukan karena dia anak raja, gitu Pak ya. Dia kaya bukan karena dia anak raja, tapi karena dia pejuang sejati. Iya, Saya sendiri. Ini rezeki kalau ada ini lebih ya 2,5% itu kan memang harus kita wajib keluarkan ya. Iya. Di samping juga sebenarnya kalau saya memandangnya pengalaman pribadi saya lah, semakin banyak saya berbagi, semakin banyak rezeki itu datang. Ya. Ke Jepang itu saya entah 8 kali. Orang lainnya itu aja. Iya, betul. Dari Jepang lah kadang-kadang kita bawa sana itu kan baja. Iya. Bawa baja atau kapal, tak mungkin muatannya itu ini. Kadang-kadang dari Jepang ke Thailand, bongkar di baja. Ya. Nanti dari Thailand kita muat beras. Bawa ke Palembang, bawa ke Semarang, bawa ke daerah-daerah mana yang ini beras lah. Itu aja dulu setiap ini. Pulang Indonesia lagi, pergi lagi ke Papa, ambil lagi kayu. Buang lagi ke sana. Masuk lagi ke Jepang. Makanya Jepang itu udah hampir habis saya jalani. Bukan hanya Tokyo aja. Iyalah. Hiroshima, Nagasaki, Lengkap Niigata, habislah pokoknya semua. Kenapa? Ketika bawa barang ini kayu lapis masuk ke Tokyo, buang. Orang kapal saya kan besar. Kapal saya itu 40 kali 120. Lebar panjangnya ya. 40 kali 120. Nah, tapi kalau kena ombak di tengah laut, ya. tak ada kau ya kayak korek api itu kita hilang kapal itu kalau dihajar. Apa paling menarik peristiwa saat berlayar itu, Bung? Pernahkah ditekan ombak macam di YouTube tuh? Oh, pasti. Iya. Saya dihajar taipun itu. Taipun ini apa nih, Bung? Biar tahu ini masyarakat batubara nih. Apa? Angin kayak puting beliung. Iya. Tapi kalau orang Jepang tuh bilang taipun. Iya. Angin kencang gitu, badai lah. Iya. Taipun. Saya itu dihajar taipun. Padahal 60 mil kita itu dari dia. Iya. Bukan langsung. Kalau langsung gulung. 1 mil aja kita gulung. Iya. Itu dihindari itu. Kita kan ada radar. Itu dihindari. Kemana arah taipun. Iya, lari. Itu kapal itu kayak tak ada. Hilang. Saking tingginya ombak itu. 120 panjang kapal. Hilang itu. Wah. Kita di dalam itu udah. Saya orang mesin kan. Iya. Di bawah itu kalau udah gelap. Kita pegangan aja. Nasib lah ya. Nasib aja lah. Ingat aja lah Allah. Allah gitu aja lah. Ya Allah. Nah, jadi kalau orang kapal ini, Bojo, ketika kena badai, memang ingat Allah dia. Gitu, cuma penyakitnya asal udah sampai dia ke darat, lupa dia tadi semua. Karena waktu di Jepang lah kami gitu. Di Jepang itu, orang-orang Jepang itu kalau alat elektronik ini, itu buang di depan rumah. Bro. Kulkas buang depan rumah, makanya masih bagus. Iya. Makanya dulu kami itu kalau bawa sepeda, itu ribuan. Mengambil barang-barang bekas naik sepeda. Bayangkan kulkas. Kawan saya itu, kulkas 2 pintu yang tinggi. Bisa naik sepeda jengki itu gimana caranya itu? Bisa diikatnya di belakang, dibawanya pulang ke kapal. Tak marah orang Jepang tuh ya? Memang sengaja. Iyalah. Apa? Dulu bahasa itu gomi gitu. Gomi gitu. Kalau gomi itu ambil. Mulung lah kalau bahasa. Cuman luar biasa. Bawa ke sini itu, udah jadi duit. Kalau saya dulu itu sampai kapten kapal tuh ini kalau si Faisal inilah kalau bisnis itu tak mau kalah. Kalau kamar saya itu penuh semua itu. Asal datang ada dia kayak kontainer gitu. Nanti dibuka bawa tip-tip yang 6 tingkat. Iya. Kita modal kan ada bos awak ya kan. Asal Pak Bupati modal bos. Nanti bagi ini nih gitu kan. Wah, penuh. Jadi di sana itu kadang-kadang dia kerja kita asal pulang dari Jepang itu. Ya di kapal itu benar-benarin itulah radio yang kita beli, tip yang kita beli. Nah, itu. Dan itu jadi duit lagi ya, Bung ya? Oh, jelas. Wah, berduit. Jadi, Bung, setelah setahun berlayar itu kenapa nggak dilanjutkan? Saya sekolah karena di kelautan ini dia sekolah aja. Alamak. Setahun nanti sekolah lagi perbaikan ini lagi. Iya.
Karena memang kita kan punya 2 ijazah. Iya, iya, iya. Ada ijazah daratnya, ada juga ijazah lautnya. Laut ini yang sulit. Karena dia upgrade terus. Terus, ya, ya, ya. Karena masalah-masalah keselamatan apa segala macam kan dia terus berini kan. Inovasi lah orang. Saya sekolah lagi. 2000 turun saya 2001 sekolah saya. Berapa bulan gitu. Naik lagi saya. Nah, tapi waktu itu saya nggak len ini, saya ambil Malaysia aja. Iya, iya, iya. Kapal kecil aja saya ini, yang penting dekat gitu kan. Karena memang kalau musim badai itu memang di laut ini, aduh, tidak ada ininya lah. Tantangannya luar biasa. Sempatlah saya hampir 1 tahun lah saya di Malaysia. Nah, Pak Bupati pindah 2002 itu kalau saya tidak salah ke Medan. Menjadi area manajer untuk Sumatera. 2002 ya. Termasuk Aceh sampai ke ini. Nah, waktu saya di Pineng, saya telepon. Mana bos? Mana bos? Wah, udah pindah ke Medan nih. Katanya kan. Kau di mana? Lagi di Pineng. Ah, udah dekat balik tuh. Aku belum sign. Udahlah, sign aja lah kau dulu. Nanti ini lagi kan gitu. Iya. Pulang aja dulu, dekat itu. Kata. Naik kapal lah saya. Dari Pineng itu. Oh, naik pesawat saya. Naik pesawat, baliklah ke Medan. Itu udah mulai berduit lah, Bung ya. Udah mulai Udah berduit lah, lah. udah 2002 udah keren lah sih duitnya ya. Kaya lah. Iya. Istilahnya itu udah ini sendiri lah. Iya, betul. Nah, karena saya dulu juga ingat betul saya itu, Pak Azrin. Saya pertama kali naik pesawat pakai uang saya sendiri. Wah, itu udah ini dalam hati. Saya pulang itu waktu itu kapal saya lagi sandar di Sumatera Selatan, Palembang. Naik pesawat saya Mandala waktu itu. Iya. Naik pesawat pulang Lebaran. Wah, kaya saya. Naik bayar sendiri ya, udah punya duit lah. Iya. Turun juga punya duit. Ya, setelah turun gitu, ya kita kan kalau di kapal ini kan setahun ya, kontrak setahun. Ya kebetulan waktu itu setelah Pak Bupati pindah ini ke Medan Medan lah. Ya saya tetap ikut dia. Karena kan kalau kita di rumah aja kan bosan lah, iya. Kan? Ikut dia tetap ke sana ke sini cari. Masih supir? Masih ikut ya, iya. biasa lah. Iya kan, bantu-bantu inilah kemana. Kadang dia bawa, kita bawa kemana-mana. Karena dia ke Aceh, ke ini. Waktu itu kita lihat peluang. Di 2000 berapa itu? 2022 itu juga. Iya. Kita lihat peluang gitu 2002. kan. 2002 ya. Lihat peluang bahwa Monpori, waktu itu dia udah di Monpori Nusantara Jati itu untuk wilayah ini. Nggak ada distributornya. Jadi kalau ada distributor, harga itu berbeda sama kalau tidak ada langsung. Iya. Kalau harga langsung itu misalnya 20.000, ya kan, atau 10.000. Kalau melalui distributor, harga itu bisa 8.000. Ada selisih harga ya. Nah, kita buatlah berusaha untuk menjadi distributor untuk Jati ini gitu. Kita ajukan ke Jakarta, kebetulan disetujui Jakarta. Itulah pertama kali berbisnis, istilahnya itu ya. Kalau selama hari ini kita kan bisnis ini betul-betul bisnis. Iya, betul-betul bisnis real. Di samping juga waktu itu kita buka toko juga, Pak Azrin ingat itu. Di Jalan Setiabudi itu waktu itu kan lagi gila-gila handphone, ponsel. Nah, kita buka ponsel juga. 2002 ini semua. 2002, 2003 itulah perjalanan sampai 2004 itu ponsel berjalan, ya kan? Jadi bukan kontraktor pertama, Bung ya? Bukan. Iya. Bisnis murni. Iya. Distributor apa? Masuklah 2004. Saya 2002 itu buat perusahaan lah, itulah PT Monsanto Citra Nusantara, ya kan? Nah, itu udah saya buat 2002, cuman belum berjalan. Iya. 2003, 2004 itu kan masa pileg. Iya, pileg. Betul. Kita masih asahan. Baliklah. Jumpalah sama Joel Grade. Patriot Pancasila. Berdua ada sama almarhum Ahmad Yani ini menggombal. Gombal ya. Wah, PP itu begini, suara udah begini nih. Wah, bilang waktu itu Pak Bupati kan
maju juga PDI. Iya, iya. Saya iya. Patriot Pancasila kan Iya, itu lain waktu itu. dapil, lain dapil. Lain dapil. Ah. Masuk Patriot. Habislah duit tadi tuh. Hmm. Duit yang udah dapat. Beniago tadi lah. Dia aku tadi lah waktu kita belayar apa di Iya, Sritan. iya, iya. Habislah barang tuh kan. Lama, Kalau ikut 2004 itu 2004. habis. Mainlah. Dapat waktu itu 2.700. Kalah kita main sama Sahlan. Iya, iya. Sahlan iya. tenang-tenang aja di depan. Tahu-tahu pas suara sana banyak. Udah tak apa-apa, gagal. Baliklah lagi. Balik itu kebetulan lah waktu itu ada tsunami. Ya, 2004 oke, Desember. Ya, Desember. betul. 26 Desember. 26 Desember. Saya waktu itu kebetulan memang fokus di bidang mangrove kan, perusahaan saya ini. Iya, iya, iya. Nah, karena waktu pertama kali kita buat perusahaan sebelum ada tsunami, saya pernah juga ikut istilahnya itu Tender-tender kecil lah. tender-tender kecil untuk pengadaan mangrove itu. Iya, iya. Saya dipercayalah BP Dasa Sambar Umun ini. Iya, iya, iya. Nah, adalah saya ngadakan, itulah saya jumpa sama Ajiji. Ajiji tuh tahu itu saya ngadakan bibit. Kemudian ada di Asahan juga. Adalah proyek-proyek 400, 500 gitu. Itulah ngawalnya ya, Bung. Awalnya mangrove memang bidang saya. Iya. Dihajar tsunami. Iya. Kebetulan tsunami. Bukan pula kita harapkan tsunami itu. Iya. Cuman ini kan jalan Allah saja untuk membukakan pintu rezeki Rezeki, kita. ya, betul. Karena saya memang fokusnya itu di mangrove itu. Waktu terjadi tsunami itu mangrove itu memang rusak. Iya. Sehingga waktu itu MS Kaban sebagai menterinya, ya kan? Kehutanan ya. Ya saya nggak, ini juga waktu saya buat apa segala macam itu ketika dia jadi menteri, saya cari land juga. Gimana supaya lobby Nyangkut lah ya. nyangkut Iya. lah. Sempat saya datangkan itu Menteri Kehutanan 2000 sebelum tsunami itu kalau saya tidak salah. Atau setelah tsunami. 2005. Saya hadirkan Menteri Kehutanan itu di persemaian saya di Langkat sana. Angkat. Datang Menteri Kehutanan. Oh, itu booming itu satu Sumatera Utara. Datanglah Menteri Kehutanan ke tempat saya, ya kan? Waktu itu Samsul, waktu masih bupati, dia ngamuk-ngamuk karena saya tidak kasih kabar. Datang mendadak-mendadak, ngamuk dia kan. Nah, awal itu juga lah kami akrab juga dengan Samsul gara-gara itu. Nah, melihat gelagat itu apa katanya? Soh juga saya lihat kalian nih. Kan? Iya. Gaya-gaya aku juga waktu muda dulu nipu aja kan. Mati lagi tadi. Sok-sok punya banyak duit, padahal tak ada duit. Sok-sok datangkan menteri, padahal utang-utang. Tertawa-tertawa lah. Memang dia tak mau terima, tapi lama-lama diterimanya juga waktu MS Kapan. Jadi saya waktu itu buat bibit di sana nggak tanggung-tanggung itu, sampai hampir 5-6 juta waktu menteri itu datang. Dan waktu habis itu memang ya itu alhamdulillah tadi banyak kebutuhan bibit itu berjuta-juta. Iya, iya, iya. Kirim ke Aceh, kirim ke saya sampai ke Nias, kemana-mana. Karena waktu itu dapat kontrak saya itu jutaan bibit. Gitu. Nah, di samping itu juga karena kita udah fokus itu ya merambat juga lah di apa istilah itu bibit-bibit yang lain, tidak hanya di mangrove saja. Selain mangrove itu dulu, Bung, apa yang Bung kerjakan lagi lah selain bidang kehutanan tadi? Iya, kita ini kan ditempa istilahnya itu fokus kita sebenarnya kalau kayak saya sebenarnya kan mesin. Tapi karena udah terjun ke situ, karena kita kalau bermain di luar ini semua harus bisa. Bro. Iya, iya, iya. Kalau kita berpedoman pada satu fokus saja, oh aku bidang ini kita gelut, ini kan belum tentu. Iya, betul. Makanya kita memberanikan diri lah waktu itu saya ke PTP, swasta, bangun-bangun perumahan. Belum juga. Belum ada ke pemerintahan ya. Iya, Iya. iya, Nah, kalau itu kehutanan lah pusat. Iya, kan. iya, iya. Saya sempat juga hari rezeki kita semua. Kan ada ini di apa ini? Di daerah kan ada PT hari rezeki kita semua. PT apa yang ada ini? Yang di lapangan bola. Apa itu? Lapangan bola. Tanah datar itu yang masuk. Oh, iya, 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 iya. Perkebunan. Iya, Asian iya, Agri. Asian Agri, ya. Saya dulu borong-borong di Asian Agri di daerah Sebrombang sana. Iya, betul, betul, betul. Bangun perumahan orang itu, bangun jembatan. Nah, awalnya di situ-situ kita belajar rumah apa segala. Kalau di PTP ini kan di kebun ini kan ketat Bentar, ya. pengawasan ininya. Itu kita ditempa juga.
Karena silap kita dikit aja terhadap anggaran pasti rugi. Hmm. Harus betul-betul pandai memanage. Menggunakan itu Menggunakan betul. Ya termasuk ya di PTP. Teruslah berkembang, terus konstruksi jalan apa semualah pokoknya kita. Kabarnya Bung sekarang udah banyak punya apa ya? Kos-kosan. Kabarnya gitu. Itu alhamdulillah lah. Kita istilah itu ada rezeki. Kan orang tua bilang dulu kalau kita punya rezeki itu katanya ya di samping kita bersedekah, berbagi apa segala macam, ya titik-titik juga lah dengan tanah, rumah. Ya. Itu dimulai tahun berapa, Bung? 2008. Oh. Iya. 2008 itu. Yang di Kapten Muslim itu 2008. Itu saya beli punya mertua. Jadi punya mertua, dulu saya tinggal di situ waktu nikah. Iya. Ya kan? Ya, mama cakepnya dulu ya karena kita ini memang orang susah. Saya dulu pertama kali mengerjakan proyek kehutanan itu belum nikah sama istri itu. Iya. Cuma sertifikat rumahnya udah saya pinjam gitu. Untuk akunan bank. Nikah sama orang rumah tahun berapa? 2005. Oh. Kan Bang 2005. Enggak lah, 2005. 2006 ya. 2006. Lepas tsunami lah. Lepas tsunami itulah mau membesarkan apa tadi. Pakailah barang tuh ya. Jadi waktu itu saya ingat betul tuh bulan 11. Barangnya harus dikirim semua. Duit ada? Tak ada. Pergi ke bank, tak ada yang mau digadaikan. Iya. Awak bilang ya. mau gadaikan yang di Batubara, aduh tak bisa Pak, kata, harus aset yang di Medan. Gimana cara aset, kita tak punya aset, kita pun masih ngontrak-ngontrak gitu. Terpaksa lah ngerayu, memang saya udah tunangan, ngerayu mertua lah, minjem sertifikat rumahnya, ya kebetulan dikasih, itu karena kepercayaan tadi juga ya kan, anaknya aja dikasihnya apalagi rumah. Sekedar uang ya. Jadi itulah saya beli. Saya suruh dulu keluarga, dia kan banyak anak laki-laki, ya silakan aja dulu tawarkan. Kita nggak mau juga di belakang hari ada permasalahan. Tawarkan aja dulu. Siapa nanti harga paling tinggi, gue tambah. Kalau dia 400 jadi 450. Kalau 500 jadi 550. Itulah aku beli. Itulah aku jadikan ada rumah kontrakan, ada kos-kosan. Nah, itu orang rumah yang pegang. Nah, berkembanglah itu, lagi tambah. Gitu. Jadi 2008 itu hampir sudah duduk lah ya sebagai seorang pengusaha, Bung ya. Iya, tapi ingat juga waktu 2008 itu juga jadi anggota DPRD itu. Itu. Udah Dewan karena batal tadi yang 2007. Oh, begitu Batubara mekar ya, Bung? Kan sempat juga dikasih Tuhan lah untuk jadi anggota DPRD. Berapa tahun itu, Bung? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi bibit-bibit jadi dewan ini udah ada nampaknya. Kenapa nggak dilanjutkan itu kemarin, Bung? Apa menjadi masalah? Iya kan begini, waktu itu kan kita fokus usaha di Medan. Ya kita kan hitung-hitungan ininya kan. Ya waktu itu masih cari uang lah bilang ya. Iya cari uang. Dewan kan pengabdiannya ini. Dewan pengabdian. Kalau istilahnya itu mau jadi anggota DPR mau cari uang, bukan di situ tempatnya. Bukan di situ tempatnya gitu. Karena antara gaji sama pengeluaran. Kalau orang rumah dulu bilang asal pergi ke Batubara, ini bukan bawa duit dari Batubara, ini dari Medan bawa duit, selalu seperti itu. Iya. Sehingga kita ya udahlah, nggak usah lah. Makanya kita doronglah dulu almarhum. Iya, Ustaz. Kan kita jadikan juga almarhum. Tapi Allah berkehendak lain. Nah, itulah pula retak tangan. Kan? Iya. Udah menang deh. Udah menang, udah ditetapkan. Menjelang pelantikan. 2 hari lagi tuh, Pak. Iya. Kalau bahasa ininya kan dulu dia bantu saya bantu dia. Sekarang ya gantian. Jadi dia anggota DPR Patriot kan? Betul. Nah, saya tinggalkan gitu, dalam arti kata saya ingin fokus di bisnis lah. Iya. Nah, waktu itu lagi sedang paten pula bisnis tuh kan gitu. Iya. Jadi Bung, mungkin karena kisah Bung yang ya cukup menarik itu dari susah ditempa dari kesusahan menjadi orang sukses. Akhirnya hari ini yang dikenal itu Bung Paijal sukses yang suka berbagi. Nah, ini hampir tidak ada lagi sepopuler Bung soal berbagi ya. Di saat ini 1 tahun terakhir ini kami mencatat
udah puluhan desa mungkin Bung jalani. Itu yang motivasi awal Bung sudah Bung ceritakan dulu di podcast ini. Nanti kita buka itu lagi, kita lampirkan itu sambil ini ya pembicaraan kita itu. Nah, sebenarnya Bung, dari berbagi ini kesenangan apa yang Bung dapatkan? Dan selain berbagi ini, mudah-mudahan ya rakyat Batubara juga nanti berharap kalau orang berbagi terus, ini kan doa banyak nih Pak ya, doa banyak. Kami berharap juga lah satu saat mungkin rakyat Batubara ini berharap Bung bisa mengayomi mereka dalam tanda kutip sebagai pejabat Batubara kek, sebagai apa kek gitu. Ini Bung arahnya kemana? Enggak, kami begini, belum dapat ini sekarang. Ini bro, kita ini kan dari orang yang susah. Iya, iya. Dulu orang tua itu ngajarin kita ya, kalau ada ini rezeki, kalau ada ini lebih, ya 2,5% itu kan memang harus kita wajib keluarkan ya. Iya. Di samping juga sebenarnya kalau saya memandangnya pengalaman pribadi saya lah, semakin banyak saya berbagi, semakin banyak rezeki itu. Iya. Enggak kita sadar, enggak, kadang-kadang di luar akal sehat kita, kadang-kadang ya namanya kita berkeluarga ini kadang-kadang ada juga kayak istri gitu kan, memang kok banyak betul ngecor terus ini katanya. Kalau perempuan ya, wajar-wajar, biasa itu ya, siapapun itu. Iya. Ngejor ini sambil-sambil bercanda deh kan, tapi saya selalu bilang sama dia, ya kita nikah dulu memang punya apa? Iya. Betul. Iya kan, kita nikah dulu nggak punya apa-apa. Aku Pas-pasan, tinggal di rumahmu gitu kan, numpang di satu kamar. Gitu. Terus udah berapa tahun ini kita menikah, udah hampir kemarin udah 15 tahun. Rupanya ketika aku bagi, ada yang kurang. Lihat aja, aku bilang, tak ada yang kurang, malah tambah. Hah? Ada aja rezeki itu. Ya, Pak Ajlan ini salah satu saksi hidup ya. Saya sama kami. Di MAPMI itu, saya rasa saya yang tak pernah berubah. Tanya. Dulu saya tak ada juga, saya selalu ke MAPMI itu, ada duit saya tetap bantu, ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Sampai sekarang pun, ya saya tak pernah juga, tetap juga saya ke situ gitu. Ada duit saya kasih, apa yang perlu kita ini kan, kita bantu, apa segala macam. Karena saya prinsipnya itu tadi. Kayaknya pengalaman hidup saya ini ketika saya berbagi itu tak ada kurangnya, malah bertambah. Iya. Berarti apa yang dibilang orang itu betul itu. Jadi semakin banyak kita berbagi, bagaimana kita memberi, tak tahu kita dari tak mana habis rezeki itu ya betul. Tak tahu kita ininya. Hanya kalau bilang orang ya karena dia sekarang ini bupati gitu, inilah, aduh, kurasa lucu juga. Ini kita patahkan ini, Bung. Bung Kaya itu sebelum Bung jadi adik bupati. Ini clear ini ya. Ini clear ini kan. Enggak salah ininya. Orang kan melihatnya sekarang itu seperti karena jadi. Gimana kalau waktu kami tak jadi kemarin? Di 2013 itu siapa yang menangis? Iya, betul. Ada orang yang datang gitu, ya begini menentang. Kami ini juga menangis pun kami di Medan menangis juga lah kan. Hah? Mana ada orang datang mengucapkan bela sungkawa, aduh, tak ada itu. Kau yang mau, kau yang mau, gatal kau. Ketika kita itu wajar-wajar saja. Mereka kan tidak tahu. Ya gimana kita bangkit lagi, ya kan, main lagi, ya kan. Kebetulan Allah pas mungkin di situ dikasihnya untuk menang. Orang kan nggak tahu berapa pula kita ini kan. Orang ngelihat sekarang bukan soal bupatinya, Bung. Orang ngelihatnya Pak Ijal itu kaya karena adik bupati. Itu salah ini udah ya. Itu salah ini pemirsa ya. Salah. Pak Ijal kaya itu bukan karena adik bupati. Iya. Tapi karena adik jahir. Iya. Jadi di garis bawah itu, bro. Iya. Bahwa ya Faizal itu kaya bukan karena bupati Batubara, jahir. Bukan karena adik bupati. Bukan karena adik bupati. Iya. Faizal kaya itu akibat adik jahir. Ya. Karena sebelum Zahir jadi bupati, iya, itu dibuktikan dari pertarungan 2013 kemarin, Bung ya. Waktu kita kalah ada orang rupanya nggak ada, santai tapi kita kan santai-santai saja. Iya, betul. Bang Ajlan ini tahu betul lah dia gimana kami kalah kan. Oke, Bung, oke. Hari ini Bung di Batubara sudah kembali dan coba membangun Batubara melalui Kadin dan sebagainya ya.
Kemarin dulu kita berpodcast juga Bung sudah menularkan ide-ide Bung untuk membangun pariwisata itu melalui mangrove batu bara, itu sudah bagus juga, viral itu kemarin Bung. Nah, saya rasa batu bara butuh orang-orang seperti Bung, tidak hanya sekedar berkutat di swasta ini dalam membantu rakyat. Sebab tangan-tangan kekuasaan itu lebih panjang jangkauannya untuk membangun dan mensejahterakan rakyat, khususnya batu bara. Apakah tak ada keinginan Bung itu? Seandainya masyarakat batu bara nanti meminta? Iya. Kalau kita ini kan pengabdian itu kan di mana aja. Iya, udah kita garis bawahi. Siap, udah kita garis bawahi. Iya. Memang kalau saya melihatnya di batu bara ini kan tidak ada perpanjangan tangan kita, baik itu di provinsi sulit. Di provinsi Cuman ada dua. Tapi kalau di pusat memang tidak ada. Nol sama sekali. Putra batu bara ya. Putra batu bara. Memang ke depan ya kan, karena untuk ke Senayan itu kan memang harus banyak faktor yang harus dilihat. Bukan asal maju saja, aku anak batu bara, maju apa. Ya, dalam arti kata kan perlu juga dukungan finansial yang besar. Kurasa kami, mungkin rakyat batu bara juga nggak sanksi dengan itu, Bung. Sebab, gini Bung ya, rakyat hari ini melihat, tadi sudah kita katakan hampir 100% desa di batu bara ini sudah Bung sentuh. Iya, cuman begini bro, maaf, antara kegiatan sosial dengan kita mau menjadi istilah apapun, itu nggak bisa digabungkan. Boleh nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Tapi begini Bung, pemberian Bung hari ini itu berkah lah bagi rakyat batu bara karena kekayaan Bung. Tapi sebatas mana itu bisa Bung? Seandainya Bung bisa menjadi pejabat atau apa, jangkauannya lebih luas. Bukan hanya sekedar meringankan beban, tapi bisa membangun bagaimana rakyat itu bisa betul-betul mandiri. Jadi saya tadi menggarisbawahi bahwa apa yang kita lakukan selama hari ini berbagi, memberikan kepada kaum ini terpisah dari jauh itu. Dengan seandainya ada kalau kita keinginan ya. untuk menjadi apapun. Iya, betul. Karena kalau itu yang kita inginkan nanti, ujung-ujungnya kita kecewa. Iya. Karena kadang-kadang masalah. Sudahlah, berbagi ini amal. Berbagi ini amal. Kalau itu yang kita ini karena waitunya dari awal seperti itu. Kalaupun nanti kita tidak ada kekecewaan di hati kita. Nyaman ya. Nyaman. Masalah niat itu, ya semua niat orang kan niatnya bagus. Iya. Saya merasakan betul, bro, waktu kita mau membantu 6 nelayan kita di Thailand. Yang di Thailand. Saya waktu itu kan di Jakarta. Nah, di Jakarta, ketika saya mau koordinasi, ya dengan kira-kira siapa lah yang bisa membantu nelayan kita yang 6 orang ini. Iya, Pak Bupati Jakarta. Pak Bupati lagi di Mekah. Kadang-kadang kita kan tak mungkin kita ganggu, walaupun kita ganggu juga. Iya, betul. Nah, cuman ketika kita kemarin ini diarahkannya ke anggota DPR yang dari PDI. Iya. Berasal dari dapil sinilah Dapil sinilah kayak Mas Jarod apa. Ya kebetulan orang itu tidak berada di tempat, ya kan? Ya kalau kita minta bantu itu kan beda. Bro Ucok sama saya. Misalnya atau sama Pak Ajrin komunikasi bisa. Tapi kalau sama orang itu saya kan harus datang. Kebetulan dia tidak di tempat. Kan nggak mungkin saya sampaikan hal kita. Saya kan harus datang. Akhirnya saya coba ke Kementerian Luar Negeri. Ya kebetulan ada yang ini lagi sakit pula di Kuala Lumpur. Nggak mungkin saya ganggu kan. Nah, biasanya dia bantu-bantu gitu kan. Nah, lagi sakit. Akhirnya kita kayak orang gila lah pergi ke Kementerian Luar Negeri ya, karena tidak ada kita jangkau kan. Akhirnya ya kita upayakan juga melalui kawan-kawan yang lain. Akhirnya memang dapat juga lah istilahnya itu siapa kontak person yang di Thailand, di Songla. Nah, ada Ibu Mayang atau apa itu kemarin. Bu Nunung. Nah, melalui kemarin juga ada bantuan dari Pak Darius sebagai pengacara Pemkab. Ya inilah koordinasi. Akhirnya dapatlah semua informasi tentang mereka.
Prinsipnya kan pertama itu kan kita memastikan bahwa mereka itu aman, sehat Sehat, semua. ya. Itu dulu ada dia kan. Iya. Oh memang ada ini ditahan di sini kan gitu. Nah, kenapa memang ya kalau tak ada Pak Bupati ini memang ini juga dia beda kan. Ya beda lah kita sama dia. Namanya dia kepala daerah, Iya. kita hanya membantu Betul. dari luar. Itu pun karena jiwa sosial, Bu. Ya. Karena orang menganggap kita ini kan begitu. Karena orang menganggap tak mungkin dia tidak bisa membantu. Sementara kadang-kadang kita ya bukan tidak bisa, cuman orang yang selama hari ini bisa ini ada sakit, karena ada kendala-kendala. Nah, makanya kalau memang tadi Bro bilang memang harus ada yang kita ini kan, itu wajib. Masalah siapa? Nah, nanti. Kalau saya ditanya, oh saya siap. Ya, ya. Tapi kalau rakyat menginginkan. Kalau rakyat menginginkan, tapi pisahkan dia dulu masalah Kegiatan kegiatan sosial. sosial dengan ini. Ya kalau saya mengininya istilahnya itu membuat ini pembanding atau apalah namanya ya. Kalaupun ada efek dari sedekah ini itu apa? Hanya faktor X saja. Iya, iya. Hanya dibantu Allah saja itu Iya, betul. dibuka. Tapi kalau kita harapkan dari itu ya banyak kadang-kadang kawan-kawan yang salah. Iya, iya. Persepsi lah ya. persepsi, salah tafsir dia. Ketika dia bantu misalnya alat sound ke masjid, dia anggap nanti orang masjid ini Mbak milih, oh itu Terakhir kejadian, tak dipilih mintanya mintanya boleh ya. lagi. Ya, itu harus siap kita dengan Iya, itu. siap, Bang. Sehingga Siap, apa? Nawa itu kita itu niat tadi itu. Sehingga kalaupun seandainya masyarakat tidak menginginkan, kita tidak kecewa. Karena bagi kita itu terpisah dengan apa yang kita lakukan. Jadi mungkin Pak, karena hal-hal beginilah Bapak tertarik untuk menulis atau mengedit autobiografi beliau ini ya Pak ya? Ya, diantara itulah motivasinya. Tapi sembari memberikan sebetulnya pembelajaran kepada generasi-generasi yang membaca ini nanti bahwa keberhasilan itu memang tidak bisa didapat begitu saja seperti durian runtuh ya. Bukan kan? instan Pak ya? Tapi dari perjuangan. Proses, baik Kalau proses kita ya. lihat, kalau saya baca apanya kan, dan saya juga banyak tahu setelah kami bergaul, ya memang dia memang seorang Petarung sejati petarung Pak ya, fighter. entrepreneur yang Ya, yang entrepreneurnya ulet, jelas tadi ya dari kecil. ulet, dan saya pelajari itu dia memang dari kecil sudah dari kelas 2 SD sudah belajar dalam Berdagang, ilmu perbisnisan walaupun tanpa disengaja. Iya, gitu. iya, iya. Tanpa sengaja ketika dia menjaga toko, dia sudah mulai belajar berbisnis. Oh, di situ ada untung. Nah, seperti digambarkannya tadi bahwa harga 5.200 dari bandrol ya. Iya. Tapi dia bisa jual 5.300, 100 keuntungan dia. Tak ada yang menyalahi. Belajar aja gitu, yang ya. diambil, dan yang punya modal pun tidak keberatan. Waktu kuliah. Iya, itu kan juga bisnis. Iya, Pak. Kemudian masuk misalnya ke kuliah tadi Kuliah ya. tadi, ya. Nah, soal fotokopi. Dia dapat courting, dapat diskon harga. Tapi kan dengan tidak merugikan orang Pihak yang lain. pihak lain kan Iya, tetap. Jadi itu juga bisnis ya. Iya. Itu kan termasuk juga bisnis, mengambil keuntungan dengan secara wajar ya kan. Iya. Nah, jadi saya lihatlah dari saya pelajari itu bahwa dia memang seorang yang ulet lah dalam memperjuangkan perekonomian hidup ya kan. Iya. Lalu kita lihat latar belakang yang dia begitu nampaklah cerita bahwa ada masa-masa sulit. Itu saya semakin tertarik membuat membuat editing ya, ataupun mungkin di versi lain saya menulis tentang dia ya kan. Karena kalau ini dibaca oleh generasi-generasi yang katakanlah di bawah dia, ini akan bisa menjadi pelajaran ya, belajar oh begini rupanya, oh begini. Caranya. Nah, sembari juga memberitahu kepada orang bahwa loh Pak Izal seperti tadi, karena saya juga akan dengar Pak Izal itu dia kan kaya karena di bupati. Iya, Oh. ternyata salah. Soalnya Disebabkan dia dek jahil. Kalau saya Iya, dari iya. awal sudah tahu, dari Iya, awal sudah tahu. iya, Pak. Itulah yang menambah saya untuk semangat saya untuk ini perlu dijelaskan. Iya, Gitu. iya, iya, Jadi iya. jangan salah persepsi. Kalau saya buka nanti kan, kebetulan Iya, Pak. saya ada di tim mereka dulu. Ini Saya dari paling 2013, Pak, ya? Nah, dari 2013 bahkan Ketua saya ketua tim. Saya ketua tim relawan ya. Tahu Nah, putaran dulu. Tahu putaran uang, tahu bagaimana pergerakan. Gimana rasanya kalah itu Bang ya? Bagaimana saya kalah. Dan saya melihat menambah semangat saya untuk menulis ini gitu, supaya tahu orang bahwa
tidak seperti yang diduga itu, tidak seperti yang ditudingkan. Pangeran itu bukan yang dibilang pangeran itu bukan karena dia anak raja, gitu Pak ya. Dia kaya bukan karena dia anak raja, Iya. tapi karena dia pejuang sejati. Iya, iya. Saya sendiri. Iya, Pak. Saya sendiri bayangkan sekiranya saya saja pun punya kesempatan seperti dia dalam kehidupan itu, belum tentu saya bisa. Iya. Itu membuktikan bahwa dia punya jiwa dalam hal ini jiwa bisnis yang kuat, ya kan. Dan sosial yang hari ini Pak. Iya, jadi kalau soal kekayaan dia itu jauh sebelum abangnya jadi bupati itu memang sudah kaya. Ya, bisa lihat aja rumahnya di Medan itu kapan dibangun, tahun berapa dibangun. Jadi clear, pemirsa Red Podcast yang berbahagia, clear lah masalah itu ya. Jangan ada lagi pangeran itu kaya, yang dianggap pangeran itu kaya karena adik bupati, salah itu ya. Sebab sudah bertahap dia menceritakan. Mudah-mudahan ke depan kita tunggu buku beliau ini, pasti asik. Saya meyakini pasti asik dengan ceritanya, dan editor yang luar biasa, nggak usah saksikan lagi, Batubara pasti memahami siapa bapak kita ini yang hadir di sini. Kita tunggu, kami tunggu juga bukunya tuh Pak. Ya, kita lihat nanti apa dalam bentuk buku yang ini atau buku saku, nanti kita lihat. Kalau bisa nanti di satu saat ada film dokumenter itu, Bung. Iya, Namun film itu. dokumenter itu nanti kalau perlu kru kita kerahkan, Bung. Tambah lagi, Bung, soal ini yang paling terakhir lah ini, permasalahan nelayan kita ini udah sampai di mana tahapannya kalau Bung mengikuti. Kami kemarin terputus itu, kami hanya meminta kepada atau mengetuk hati masyarakat Batubara melalui podcast kemarin, kehadiran si Sawal Pane, akhirnya sudah banyak yang melihat ke sana dan memberi bantuan. Nah, ini proses mereka di sana itu sudah sampai di mana, Bung? Jadi semalam itu ketika kita berkoordinasi dengan Sawal, ya ini kan gawean ini sebenarnya kan gawean pemerintah. Iya betul, kita paham itu. Ya. Makanya semalam saya bilang Mas Sawal, bawalah orang itu ke Pak Sekda, buatlah istilahnya itu seperti pengaduan resmi lah, supaya nanti Sekda, ya kan, dalam hal ini Pemkab Batubara bisa membuat surat resmi ke kedutaan kita yang di Jakarta atau yang di Medan ini, perwakilan, sehingga nanti proses ini bisa berjalan sesuai dengan prosedur. Karena apapun ceritanya, kita tidak tahu keadaan sebenarnya kemarin di lokasi kan. Apakah memang betul mereka itu melanggar atau apa, kita kan tidak ini juga. Betul. Nah, menurut mereka melanggar area perairan, makanya ditangkap. Ini ditangkap ini kan proses. Pasti ada nanti persidangan macam-macam. Nggak mungkin dia bisa langsung dikeluarkan. Makanya itulah semalam orang itu buat laporan, ini sudah disurati lah. Ini nanti didampingi sama pengacara Pemkab, dalam hal ini Pak Darius lah, karena kami intens berini dengan Pak Darius. Nah, ini paling tidak 2-3 bulan juga prosesnya, karena pasti disidangkan lagi di sana. Nah, inilah perlu pendampingan nanti. Pendampingan inilah yang kita lihat terus prosesnya. Nanti kalau mereka seandainya nanti kan habis pengadilan, biasanya kan tahu itu. Gimana sanksinya, apa bayar denda atau dibebaskan secara ini. Bung udah ketemu dengan istri-istri nelayan itu, Bung? Oh, saya memang terus terang belum. Belum. Cuman kan kemarin ya melalui anggota-anggota kan perwakilan Burhan memang sudah ke sana. Ada juga rencana saya mau jumpa. Cuman kan saya harus pastikan dulu. Dalam arti kata berita yang saya bawa ini kan istilahnya itu harus A1. Jangan sampai nanti kita ngasih angin segar ke mereka. Ternyata tidak. Makanya kita intens terus berkomunikasi melalui pengacara Pemkab, tentunya Pak Darius. Karena kalau banyak kali nanti orang yang mengini bingung. Kemana sebetulnya urusan apa ini kok banyak kali orang ini ya? Biar aja kita satu ini. Pada prinsipnya kita siaplah membantu mereka ini dari segi apapun. Karena ini kan masyarakat kita juga. Nah, makanya kalau ini kan semalam udah masukkan surat, kita kan belum tahu balasan dari sana seperti apa. Nanti saya cross check lagi apa perkembangan terbarunya. Kalau memang sudah ada kepastian nanti yang real, yang A1, ya saya mungkin jumpa dengan mereka. Tapi bantuan sudah Bung berikan ya. Bantuan sudah saya kirim melalui Burhan ya. Ya istilahnya itu
waspada lah. Waspada ya. Walau sedikit tapi Waspada, ada, ya kan? Meringankan beban orang berapa bulan ke depan lah dapat ini. Nanti kita ini lagi lah gimana ini ya. Karena Pemkab dalam hal ini pasti tidak tinggal diam. Oke, dalam tanda kutip Pemkab, Bung, kita sudah berulang-ulang dari podcast ini menghimbau, entahlah kalau 2-3 hari ini ya, tapi kontak kemarin terakhir ini nggak mau apa namanya nanti, tapi yang jelas ini saya yang bicara. PLH hari ini sebagai pelaksana harian kepala daerah itu pun kabarnya belum juga sampai ke sana untuk melihat mereka gitu. Itu bahasa Sawal 3 hari kemarin. Padahal sangat disayangkan, rasa kepedulian itu mestinya ditumbuh kembangkan. Tapi ya sudah, itu urusan PLH. Mudah-mudahan Pak Bupati cepat pulang. Ya kan, cepat pulang. Kalau ya. itu kita iya, Banten. mungkin sudah diperintahkannya ke Pak Sekda kan bisa saja. Bisa aja. Kita berbaik sangka saja lah. Dengan Itu- kesibukan dia sekarang sebagai PLH sendiri kan capek juga tuh, kadang ke Medan, kadang ke Jakarta. Itulah, jadi wajar-wajar saja Ya, karena dia anggap ya karena sama lah kayak saya. Iya. Kan tidak juga saya ke sana, tapi kan Iya. kan gitu. Tapi, Mungkin Bung, udah Tapi ada perbedaan, Bung, dengan dia. Dia hari ini bapak rakyat batubara, Bung. Dia harus clearkan permasalahan ini kepada publik. Setidaknya dia publish ke koran, kalau enggak atau sungkan kali dia ke podcast ini, woi saya sudah urusi gitu, saya udah urusi. Jangan persepsi buruk itu terus melekat di pikiran masyarakat batubara. Ya. Apapun ceritanya di ayah kami. ya itu iya. saya tidak Tidak ini ke Bung situ Sawal lah. kemarin sampai nangis tuh, Bung. Pak Bupati coba balik, alamati. Oke, Bung, kami tunggu bukunya, Bung, ya. Mudah-mudahan Iya. rakyat batubara bisa melihat ini, Bung, ya. Iya. Iya. Cuman ingat juga, bro, Iya. bahwa di Batubara itu hanya ada satu pangeran. Iya. Itu ketua KNPI. Iya, Mukhri Jalarif. Iya. Dia lah yang jelas anak raja ya. Raja. Raja Mukhri. Saya ini saksi. Iya. Kita sama-sama orang Simpang Dolo. Iya, Ya, Ril. raja itu dia. Saya Dialah juga pangeran. mau bilang begitu, Bung. Iya, kalau kita ini salah. postur, Bung, wajah Bung pun agak mirip dengan dia, mungkin salah tanggap orang Oh. tua. Itunya itu. Pangeran asli itu di sana. Pangeran itu dia Iya. sebenarnya. Dia hanya apa aja, ngelak-ngelak. Ngelak-ngelak aja deh, pandai kali itu. Pandai dia. Ilmu menghilangnya luar biasa. Iya. Nggak bisa, ya itu nggak bisa kita pungkiri. Siapapun di Simpang Dolo itu kita tanya. Siapa anak raja? Siapa anak raja? Raja Mukhri. Arif. Oh, dia pangerannya. Iya. Oke, Bung. Oke, terima nanti kasih. satu waktu kita Satu sambung, waktu tapi kita sebelumnya coba sampaikan apa kebiasaan di sini begitu, Bung. Apa keinginan-keinginan Bung atau apalah himbauan-himbauan Bung pada podcast berbahagia ini untuk rakyat batubara. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih Ya, karena ya, diberi waktu yang luar biasa ini. Sampai ganti baterai. Sampai ganti baterai ini. 1,5 jam terus saya. 1,5 jam. Cepat katanya. Dalam arti kata, ya ini ada rencana kita mau buat ya kayak biodata atau apalah. Ya. Nah, yang tentu juga ini kan perlu juga kita beritahu lah Iya, kepada yang belum tahu tentang saya. Iya, gitu iya, kan. iya. Ini Biar jangan ada fitnah. biar aja jangan fitnah. Ya biar jangan ada, kadang-kadang kalau kita tidak beri informasi, orang tidak tahu, oh ya wajar-wajar saja. Kita yang salah. Kita yang salah. Tapi setelah kita Beritahu. kasih tahu masih begitu juga, Nggak mau tahu berarti dia, nggak mau ya. tahu, ya biarlah Allah yang Membalasnya itu, yang ya. membalas. Kalau bagi kita ya hidup ini begitulah, biasa-biasa saja. Cuman intinya itu adalah apa yang kita buat ini ya mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ke depan. Iya. Untuk anak-anak batubara, bahwa ya tadi saya garis bawahi, ketika ada kepercayaan yang diberi, jaga kepercayaan itu, kejujuran itu paling utama. Karena tanpa kejujuran ya kan ya tak ada ini kita, Keberhasilan. tak ada keberhasilan itu gitu. Kemudian kerja keras, kalau gagal itu biasa. Saya berkali-kali gagal. Nah, karena udah seringnya gagal itu kita slow-slow aja. Muak aja Biasa, nengok gagal, muak aja. bantil aja itu. Iya, ya bayangkan gagal saya 2004 menjadi anggota DPRD, habis pencarian awak belayar selama setahun ya kan,
hilang, ya biasa-biasa saja. Tapi tidak terus berjalan. Ternyata Allah punya rencana lain. Nah, ternyata dikasihnya kita rezeki yang lebih besar dari kalau kita jadi anggota DPRD saat itu, kan begitu. Oh, pengen juga kau katanya kan jadi anggota ini, jadi kan ya anggota DPRD walaupun 2 tahun. Tapi habis itu tidak kita lanjutkan karena kita memang lebih fokus ke bisnis. Iya kan? Semua perjalanan ini sebenarnya kan sudah diatur, sudah diinikan. Semua kalau kayak saya serba kebetulan. Berarti kan kebetulan itu kan memang udah jalan Tuhan, jalan Allah. Takdir itu ya. Takdir. Kita hanya menjalankan, berusaha, ya berdoa. Nah, kuncinya tadi itu ya kerja keras, kejujuran, jujur. Karena kalau tanpa itu saya yakin tidak akan ini. Kemudian ingat, kalau kita selalu berbagi, memberikan sedekah sama siapapun, nah, yakinlah bahwa apa yang kita berikan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah saya buktikan. Udah saya buktikan, udah saya rasakan. Saya lah yang merasakan. Nah, kalau bahasa ini saat sulit pun kita, sesulit apapun keadaan kita, kalau tetap kita berbagi, ya, lain itu. Datangnya pun tak tahu kita rezeki itu ada aja. Ada saja. Jadi inilah tujuan kita berpodcast hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini setidaknya menjadi ya sedikit menambah semangat lah untuk anak-anak muda nanti kalau dia lihat ya segala sesuatu itu gantungkanlah kepada Allah. Kita berusaha. Gagal itu biasa. Maju lagi, ya kan? Gagal, maju lagi. Nah, tapi nawaitu kita kan tetap, kalaupun kita maju, kalau kita kalah berarti jalan itu belum diridhoi. Pasti ada sesuatu yang lebih baik dikasih Allah. Kalau misalnya saya maju lagi sebagai apapun, ya kan, anggota DPRD, DPR RI atau apa, kalau Allah nanti memang menakdirkan untuk itu jadinya itu. Kalau tidak pun pasti ada sesuatu yang lebih baik yang dia berikan kepada kita. Ya pelajaran-pelajaran seperti itulah yang mau kita sampaikan melalui podcast ini. Ya. Oke, Bung, saya anggap percakapan kita di sore ini cukup menarik. Mudah-mudahan menambah gairah, mendobrak hati yang malas bagi kaum milenial ini. Jangan terus putus asa. Ini adalah gambaran konkret dari kehidupan nyata tentang bagaimana seseorang itu bisa atau mampu sukses dan menggapai cita-citanya. Saya rasa terima kasih. Selamat sore. Sore. Oke, Pak. Nah.